Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Hati Seorang Hamba yang Mengasihi. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang hati hamba yang mengasihi ini terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 5b, terjemahan baru kedua, yang berbunyi demikian. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Selama kurang lebih 3 hari kita telah melihat tentang karakter kasih dari Allah yang Maha Kasih itu. Dalam kasih-Nya yang tidak berkesudahan kepada kita, Dia menunjukkan kesabarannya, Dia menunjukkan kebaikannya, Dia menunjukkan kerendahan hatinya, dan Dia tidak hanya memikirkan tentang dirinya sendiri, tetapi Ia pun memikirkan tentang keselamatan manusia. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita tentang kasih Allah dalam bagian yang telah kita dengarkan bersama tadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara tentang kasih yang tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, kita diajak untuk mengenal Allah kita lebih dalam lagi. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perenungan firman Tuhan hari ini, satu hal yang perlu kita pahami bersama adalah kata pemarah. Kata pemarah ini merujuk kepada sifat atau karakter seseorang yang cenderung mudah marah, bahkan dengan alasan yang kurang jelas. Selain itu, kata pemarah juga ditujukan kepada seseorang yang kesulitan mengontrol emosi amarahnya, menyebabkan masalah dalam hubungannya dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berbeda dengan kata marah itu sendiri. Marah adalah salah satu emosi yang normal dan dapat dialami oleh siapa saja sebagai respons terhadap situasi tertentu. Emosi marah dapat menjadi motivasi untuk bertindak dan membuat perubahan terhadap situasi yang tidak ideal. Jika kita melihat kedua kata ini dan kita mengingat serta merenungkan akan pribadi Allah yang kita kenal dan kita sembah, saya percaya kita akan menemukan bahwa dalam beberapa kasus Allah kita marah atau murka terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Seperti ketika bangsa Israel membuat patung anak lembu emas, melihat patung tersebut sebagai Allah yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Lalu sujud menyembahnya. Allah menjadi murka. Dalam beberapa bagian firman Tuhan yang lain, Allah murka terhadap dosa-dosa bangsa Israel dan mengancam akan menghukum mereka jika mereka tidak bertobat. Tetapi Allah kita bukanlah Allah yang pemarah, sebab dalam kemarahannya pun Dia tetap beranugerah kepada bangsa Israel. Dia tetap mengutus nabi-nabinya untuk menyerukan pertobatan. Bagian kedua dalam perenungan kita bersama adalah kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Setelah Allah mengutus nabi-nabinya untuk menyerukan pertobatan, Allah tidak pernah lagi mengingat akan dosa, kesalahan, dan pelanggaran umatnya. Allah tidak pernah menaruh dendam kepada umatnya. Inilah yang diimani oleh Raja Daud. Dalam mazmurnya, dia memuji dan mengagungkan kasih Allah yang begitu besar dalam hidupnya. Mazmur pasal 103 ayat 8-12 terjemahan baru 2, Daud menuliskan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Pernahkah kita membayangkan betapa besar dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan? Dan apa yang terjadi jika Allah yang kita sembah menghitung semua dosa dan pelanggaran kita? Apa yang akan terjadi kepada kita jika Allah melakukan setimpal dengan dosa dan pelanggaran kita? Tetapi syukur kepada Allah sebab Dia tidaklah demikian. Allah adalah kasih, dan dalam kasih-Nya Dia beranugerah menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Itulah bentuk kasih Allah kepada kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama: bagaimana seharusnya sikap kita kepada sesama kita setelah kita mengetahui kebenaran bahwa Allah bukanlah Allah yang pemarah dan pendendam? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan rahmat, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau begitu penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Engkau tidak pernah mengingat kesalahan kami. Sesungguhnya, tidak ada hal yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tetapi, kami mau membalasnya dengan menyerahkan diri kami seutuhnya ke dalam pimpinan-Mu. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.